saya masuk Kristen lagi saat ini kalau ada orang hafal 1 lembar pasti dibuang. Tapi di buku ini saya bilang saya kasih hadiah mobil BMW plus uang 10 juta kalau ada orang hafal 1 lembar ayat Alkitab pasti diganti. Ya, kalau tidak ada, lihat di layar aja. Ada ya, ini sama yang di buku sama di layar ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi sebagai rasul bagi semesta alam. Sudah? Sekarang satu lagi. Jadi Rasulullah kita diutus untuk seluruh alam semesta dan kepada semua manusia. Nah, sekarang buka surat 34. Surat ke-34 ayat 28. Ya? 28. Nah, ini 107. Yang ini sekarang. Surat 34 soal sahabat. Sudah? Ya. Kita lihat. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas baziran wa naziran walakinna aksara nasi la ya'lamun. Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia. Untuk apa? Membawa berita gembira dan peringatan. Maksudnya Quran. Tetapi sekali lagi ke di ujung, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Jadi banyak manusia di muka bumi ini tidak tahu bahwa sesungguhnya kalau ingin selamat harus beragama Islam. Kedua, kalau ingin selamat, pertama beragama Islam, kedua harus berkitab suci kepada Quran, dan ketiga harus menjadi pengikut Rasulullah SAW. 3. Ya, jadi kamu selamat. Banyak orang tidak tahu bahwa sebenarnya semua manusia harus beragama Islam, berkitab suci Quran, dan bernabi kepada Rasulullah SAW. Kenapa harus beragama Islam? Karena Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT. Sementara agama-agama lain selain daripada agama Islam itu agama-agama buatan manusia. Contoh, saya contoh sini, saya ambil. Coba ibu bapak perhatikan di layar. Agama Konghucu. Agama Konghucu ini pendirinya namanya Konghucu juga. Jadi yang memberi nama itu ya manusia. Diambil dari nama pendirinya, pembawanya, Konghucu. Agama Hindu. Agama Hindu diambil dari nama salah satu daerah di Hindustan, India kan? Namanya Hindustan. Jadilah agama itu disebut Hindu. Agama Buddha itu berasal dari pembawanya, namanya Siddhartha Gautama. Agama Sikh yang mirip Islam yang pakai sorban gulung-gulung itu pendirinya Guru Nanak. Agama Yahudi itu diambil dari nama salah seorang anak Nabi Yakub bernama Yehuda. Jadi agama itu Yahudi diambil dari nama salah seorang anak Nabi Yakub, Yehuda. Jadilah Yahudi. Kristen diambil dari kata Kristus, Yesus Kristus kan? Jadi Kristen itu diambil dari nama Kristus. Yang memberi nama itu bukan Yesus, apalagi Allah bukan, tapi yang memberi nama agama itu Kristen Paulus dan Barnabas. Yesus tidak pernah tahu sekalipun kalau agamanya yang dibawa itu disebut Kristen. Tidak pernah tahu. Kenapa? Karena agama Kristen ini muncul jauh setelah Yesus mati, baru ada agama bernama Kristen. Makanya kita baca Al-Quran sampai khatam,
Tidak pernah kita jumpai ada satu kata Kristen, ada Nasoro. Kenapa Nasoro? Karena Yesus itu berasal dari satu kota kecil namanya Nazaret. Pengikut Nabi Isa disebut orang-orang Nasoro. Kita aja orang Indonesia bilang Nasrani. Jadi Kristen itu dan Nasrani tidak sama ya. Kristen itu pengikut Nabi Isa alaihissalam yang masih tauhid. Kristen pengikut Paulus yang Trinitas, yang Tuhannya ada 3 oknum. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tapi orang Kristen sering menyamakan Kristen ya Nasrani ya sama, padahal tidak. Orang Kristen yang ada di muka bumi saat ini itu semua bukan Nasrani tapi Kristen pengikut Paulus. Karena yang memberi nama itu Paulus, bukan Yesus. Yesus tidak mungkin beragama Kristen dan tidak pernah sekalipun beragama Kristen. Semua nabi tanpa terkecuali pasti agamanya Islam. Kenapa? Karena semua nabi pasti mengajarkan tauhid. Tuhan itu esa. Tidak ada nabi mengaku dirinya Tuhan. Tapi ingat, atau ada nabi mengaku dirinya Tuhan. Pasti nabi itu nabi palsu. Tapi ingat, Nabi Isa alaihissalam bukan nabi palsu. Ya nabi benaran. Maka salah seorang nabi yang sangat dimuliakan dalam Islam. Tidak sempurna agar kita beriman, tidak sempurna gimana orang Islam kalau tidak beriman kepada semua nabi termasuk Isa. Jadi kalau ada nabi mengaku dirinya Tuhan, pasti nabi itu nabi palsu. Jadi Nabi Isa alaihissalam bukan nabi palsu, nabi benaran, bahkan nabi yang sangat kita muliakan. Yang tersesat yaitu siapa? Mereka yang menuhankan beliau, ya kan? Orang-orang menuhankan Nabi Isa alaihissalam, ya, itu yang tersesat. Sebenarnya dakwah kita kepada non-muslim, Kristen itu luas sekali, banyak orang Kristen di mana-mana. Mereka tuh kalau mati jamin pasti masuk neraka. Bukan kata saya, kata Quran. Kenapa? Setiap orang yang menuhankan Yesus, menuhankan manusia, berbuat dosa syirik kan? Dosa syirik itu satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya di neraka. Kamu lihat dosa syirik di Al-Qur'an surat 4, surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Ya, kamu lihat di Quran. Kalau enggak dicatat saja. Boleh dicatat, makanya perlu ada pulpen dan kertas ini. Nanti di rumah ibu buka-buka Quran, cari mana sih yang QS aja, QS surat QS 4 strap 4 itu Anissa ya, strap atau titik 2 48 atau kurung 116. Ada 2 ayat di Quran tentang dosa syirik. Mereka menuhankan Yesus berarti mereka berbuat dosa syirik. Ya, satu-satunya dosa tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua agama ini kita lihat tadi, ini semua agama buatan manusia. Tapi Islam bukan agama buatan manusia. Islam bukan Rasulullah yang memberi nama Islam, bukan. Islam itu yang memberi nama Allah sendiri. Allah sendiri memberi nama agama kita ini Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama bagimu. Telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Surat 5 ayat 3 itu ya, nanti dicatat aja. QS 5 surat 3 di bagian ujung bawah ya. Bait akhir. Pak, nggak ada sini kertas atau apa? Harus ada catatan, ya. Karena tidak kita pulang bisa lupa kalau nggak ditulis. Kalau ditulis kan pulang di rumah kan bisa diulang-ulang buka, gitu. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia kira mereka termasuk orang-orang yang merugi. Jadi barang siapa mencari agama selain pada agama Islam, tidak akan terima, tertolak, bahkan di akhirat pasti mereka akan mendapat azab Allah. Oleh karena itu orang-orang yang murtad keluar dari Islam masuk ke Kristen itu sangat disayangkan.
Mereka mati dijamin pasti masuk neraka. Tidak ada agama yang benar selain pada agama Islam. Oleh karena itu, karena Islam satu-satunya agama benar dan diridhoi di sisi Allah, maka perlu kita dakwakan Islam ini kepada mereka. Karena selain pada Islam non-Muslim, apapun agamanya, mereka itu jamin mati pasti masuk neraka. Minimal kita punya teman, kenalan, tetangga, saudara non-Muslim. Pertanyaannya, pernahkah kita mendakwakan Islam ini supaya mereka dapat hidayah masuk Islam, supaya terselamatkan? Belum pernah. Mungkin tidak pernah, nggak punya keberanian, nggak punya ilmu kan? Nah, ilmu ini akan nanti Bapak Ibu dapatkan hari ini. Bagaimana caranya nanti saya ajarkan. Jadi pertama, bagaimana kita meyakinkan kepada semua manusia. Karena Rasul akan diutus untuk seluruh alam semesta, seluruh yang bernama manusia. Berarti Islam ini harus kita dakwakan kepada siapa? Siapa saja. Tidak peduli dia suku bangsa apa, asal masih bernama manusia, semua kena dakwah Islam. Ya kan? Karena Islam itu satunya agama yang benar. Selain tidak Islam tidak benar, tolak, maka mereka akan dapat azab Allah. Jadi kalau mau selamat semua manusia di muka bumi, nggak peduli dari suku bangsa apapun, pertama dia harus beragama Islam. Karena semua nabi agamanya Islam. Kedua, bagaimana kita meyakinkan kepada semua manusia bahwa sesungguhnya kitab suci mereka harusnya juga Al-Quran. Bukan Alkitab, Taurat, Zabur, Bible, Injil, enggak. Itu sudah lewat masanya itu. Harus beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini kitab suci terakhir. Tidak ada wahyu setelah Al-Quran. Dan Al-Quran ini satu-satunya kitab suci yang dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 15 ayat 9. QS 15 ayat 9. Inna nahnu nazalna zikro wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, dan sesungguhnya kami benar-benar yang menjaganya. Jadi satu-satunya kitab suci yang dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Al-Quran. Nah, surat 15 ayat 9. Sementara kitab suci mereka bagaimana? Semua kitab suci selain pada Al-Quran sudah mengalami distorsi, sudah mengalami perubahan, sudah dirubah oleh tangan-tangan jahil manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga keasliannya tidak dijamin. Tidak ada lagi kitab suci di muka bumi ini yang masih asli, yang terjamin, terpelihara selain Al-Quran. Sementara kitab-kitab suci agama lainnya sudah dirubah oleh tangan-tangan jahil manusia yang katakan bukan saya tapi Al-Quran. Nanti bisa dilihat surat 2, surat Al-Baqarah ayat 79. Ya. Surat 279 Allah sendiri mengatakan fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah, dan seterusnya. Maka kecelakaan besarlah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, lalu ngaku-ngaku ini dari Allah. Jadi kitab suci mereka buatan manusia. Mereka mengaku-ngaku ini 100% firman Tuhan, itu bohong semua itu. Ya. Sudah? Dan satu-satunya kitab suci di muka bumi yang bisa dihafal oleh manusia hanya Al-Quran. Coba ibu-ibu ya, bapak, secara logika nggak masuk akal. Masa ada kitab Al-Quran setebal itu terhafal panjang pendeknya mahrasnya? Nggak masuk akal loh. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataan banyak orang hafal di luar kepala. Kata anak kecil kan, kata anak SD banyak hafal loh. Walaupun nggak tahu artinya, bisa terhafal. Tapi Alkitab yang ada di tangan bapak ibu, ya, jangankan satu kitab, satu surat, satu lembar pun tidak ada orang hafal, asalkan pas titik koma. Coba nanti, saya pernah debat dengan, saya kan nulis buku, di buku yang tebal itu ada
Cara tentang orang Kristen. Kalau orang Kristen hafal 1 lembar ayat Alkitab, 1 lembar, kan nggak ada lebih tipis 1 lembar. Syaratnya pas titik koma, itu aja. Pas titik koma. Coba tanya teman-teman kenalan Kristen, Anda selama beragama Kristen hafal berapa lembar ayat Alkitab pas titik koma? Jamin selembar nggak dihafal. Padahal bahasa Indonesia dibaca langsung dimengerti, nggak bisa hafal. Boleh tes. Saya bilang, saya masuk Kristen lagi saat ini kalau ada orang hafal 1 lembar pasti titik koma. Tapi di buku ini saya bilang, saya kasih hadiah mobil BMW plus uang 10 juta kalau ada orang hafal 1 lembar ayat Alkitab pas titik dan koma. Nggak usah khawatir, nggak ada. Padahal bahasa kita kan, bahasa Indonesia, nggak ada. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.